Sudah, kita mulai saja. Jadi materi hari ini pengenalan ethical hacking. Izin share screen teman-teman. Sudah muncul ya? Kelihatan nggak? Baik, terima kasih konfirmasinya. Sama-sama. Yang pertama ada pengenalan ethical hacking ini. Jadi apa sih ethical hacking itu? Kita di sini belajar dasar-dasarnya aja ya teman-teman. Nggak ada praktek atau apa. Untuk ethical hacking sendiri adalah proses mengidentifikasi kerentanan dalam sistem atau jaringan dengan tujuan memperbaiki kelemahan sebelum dieksploitasi oleh peretas jahat. Jadi yang melakukan ethical hacking ini biasanya disebut dengan white hat hacker, yaitu melakukan tes keamanan hanya setelah mendapat izin dari pemilik sistem. Jadi mereka menggunakan teknik yang sama seperti peretas jahat yang lain, namun bertujuan untuk memperkuat keamanan, bukan untuk merusaknya. Terus gimana sih bisa jadi ethical hacker ini? Jadi hacker biasanya kan umumnya didefinisikan sebagai seseorang yang mencoba masuk ke sistem tanpa izin untuk tujuan merusak, mencuri, maupun mengubah data dan lain-lain. Namun, seorang ethical hacker ini justru memiliki tujuan yang sebaliknya, yaitu mengidentifikasi celah keamanan untuk diperbaiki, bukan dieksploitasi seperti peretas jahat. Terus mengapa perlu dilakukan ethical hacking? Jadi, melakukan tes ethical hacking pada sistem ini dapat membantu mengungkap praktik keamanan yang lemah dan mengidentifikasi nih area yang mana yang memerlukan perhatian lebih. Dengan berpikir seperti hacker, jadi kita dapat memperkuat perlindungan sistem terhadap serangan yang mungkin akan terjadi. Next, kita lihat manfaatnya apa aja. Yang pertama ada kita bisa mengidentifikasi memperbaiki sistem, kerentanan sistem, terus menghindari pelanggaran keamanan oleh peretas jahat, mengamankan informasi penting dari akses yang tidak sah. Ethical hacking ini juga memiliki prinsip-prinsip juga loh teman-teman. Jadi harus bekerja dengan etika, selalu berpegang pada prinsip moral yang tinggi dan tujuan yang jelas saat melakukan tes keamanan ini. Terus ada menghormati privasi juga. Jadi semua data yang diakses selama pengujian harus dijaga kerahasiaannya. Apalagi jangan sampai merusak sistem ya. Jadi pastiin nih pengujian nggak menyebabkan crash atau kerusakan pada sistem yang sedang diuji. Kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi kelebihannya seperti manfaatnya tadi kurang lebih mengidentifikasi kelemahan keamanan, terus memulihkan informasi yang hilang seperti kata sandi dan sebagainya, dan mencegah akses tidak sah oleh peretas jahat. Untuk kekurangannya apa? Jadi kekurangannya ini bisa menjurus ke pelanggaran privasi, terus serangan denial of service atau DOS, dan pelanggaran keamanan yang signifikan jika dilakukan dengan niat yang jahat. Jadi ethical hacking ini bukan sekedar tes teknis aja, namun bagian penting dari manajemen risiko untuk menjaga keamanan sistem. Next, apalagi ya dasar-dasarnya. Nah, sebelum kita melakukan ethical hacking ini, minimal kita tahu lah jenis-jenis hacker tuh apa aja. Dari jenisnya ada yang pertama tuh white hat hacker. Jadi white hat hacker ini
sebenarnya ethical hacking itu sendiri bekerja secara legal ya. Tujuan mereka bukan untuk merusak, tapi mencari kelemahan dalam sistem atau jaringan melalui berbagai metode seperti uji penetrasi dan asesmen kerentanan. Perusahaan nih seringkali memperkerjakan website hacker hacker untuk memastikan keamanan sistem mereka. Selanjutnya black hat hacker atau sering disebut cracker yang teman-teman tadi disconnect karena jaringannya ya lumayan inilah gitu. Dari jenis-jenisnya sepertinya tadi dari black hat hacker kurang lebih black hat itu kira-kira mencuri data atau merusak sistem terus melanggar hukum demi pihak lain. Ada grey hat hacker. Grey hat yang menggabungkan sifat dari white hat hacker ini tadi dan black hat hacking tanpa izin. Biasanya grey hat ingin menunjukkan kelemahan dan berharap mendapat apresiasi. Ada jenis hacker yang lainnya. Ini mulai dari tingkatannya ya sepertinya. Yang pertama ada Scriptidis. Jadi Scriptidis ini adalah hacker pemula yang menggunakan alat hacking yang sudah mereka membayar dan sering meski nggak berbahaya ya. Bukan gangguan kecil pada sistem. Kedua adalah intermediate hacker. Oh gitu sih.
artinya sudah kembali lanjutkan ini jangan kepada mereka adalah tapi jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan next ada jenis-jenis hacker lainnya. Ada hacktivist. Jadi hacktivist ini adalah hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan sosial ataupun politik. Contoh hacktivisme kampanye Free Kevin untuk membebaskan hacker Kevin Mitnick dari penjara, serta serangan terhadap situs web pemerintah untuk memprotes selanjutnya. Nah, cyberteroris ini menargetkan komputer atau publik secara kontrol lalu lintas udara dan jaringan listrik. Mereka ini mencuri data rahasia atau merusak sistem penting. Banyak negara kini bersiber untuk mencegah serangan semacam ini. Kelompok hacker ini disewa untuk melakukan kejahatan terorganisir. Contohnya pada tahun 2003, polisi Korea menangkap salah satu jaringan hacking terbesar di internet dengan anggota sekitar 4.400 orang. Lumayan banyak ya teman-teman. Sedangkan di Filipina, polisi juga membongkar menjual murah dengan merusak jenisnya. Etika mungkin yang banyak yang dengar saya menyampaikan tampilkan iklan secara di dalam terus serangan ini yang hacker untuk atau komputer ya agak sepertinya bot yang digunakan untuk melakukan tugas, jadi di game atau apalah yang lainnya hacker untuk yang dapat atau atau nggak bisa lebih cepat. Okay, next. Cracker. Cracker adalah hacker yang memodifikasi perangkat lunak untuk mengakses fitur tertentu seperti melewati proteksi salinan. Next ada denial of service DOS. Jadi DOS ini adalah serangan yang membuat sumber daya jaringan atau server tidak dapat diakses oleh pengguna dengan menonaktifkan layanan dari server atau sumber daya tersebut.
Lanjut, ada exploit adalah sistem yang dirancang oleh hacker dan developer. Dan mengeksploitasi kode ya lagi luar yang tidak kasih sistem selanjutnya atau yang menjalankan tindakan yang berbahaya ada seperti hujan spyware, ransomware. Next lagi ada phishing. Lebih banyak ya ininya istilah-istilahnya. Phishing adalah metode di mana hacker mengirim email palsu untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan dari korban. Selanjutnya, rootkit. Rootkit adalah perangkat berbahaya yang digunakan untuk menyembunyikan proses atau program dari data yang memberikan hacker sistem. Sosial hacking ini pula untuk menipu seseorang, memberikan informasi pribadi seperti nomor kredit atau sandi. Ini paham ada nggak di teman-teman? Banyak orang ada IP yang sumber daya enggak. Terus section ada masukkan kayak sistem untuk merusak data. Lanjut adalah program kita membunyi jahat jadi virus adalah program yang diri data hanya tinggal di memori aktif sendiri merusak file. Botnet sebagai zombie army ini hacker tanpa tawan pemilik. Biasanya kan denial of service atau ini ada dengan hacker ini bisa masuk ke
dalam and then yang terakhir ada clone phishing. Nah, untuk clone phishing, jadi adalah email yang tampak asli tapi berisi tautan palsu. Tautan ini menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi yang nantinya digunakan oleh hacker. Itu aja istilahnya. Kita lanjut next ke bagian selanjutnya. Alat-alat ethical hacking atau tools ya guys ya. Yang pertama ada Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah alat yang digunakan untuk mengaudit keamanan dan menemukan jaringan. Hal ini itu adalah alat open source yang dirancang untuk memindai jaringan dalam skala besar. Namun juga bisa digunakan untuk host tunggal ya teman-teman. Administrator jaringan sering menggunakan Nmap untuk berbagai tugas seperti mengelola pembaruan layanan, terus inventaris jaringan, memantau waktu aktif layanan atau host. Jadi dengan Nmap ini kita bisa mengetahui nih host yang aktif di jaringan, terus sistem operasi yang digunakan host tersebut, layanan apa aja nih yang tersedia di host tersebut, dan firewall yang digunakan dan karakteristik lainnya. Jadi Nmap dapat berjalan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Windows, dan juga macOS. Terus selanjutnya ada Metasploit. Jadi untuk Metasploit ini adalah alat eksploitasi yang sangat kuat dari Rapid7, tersedia dalam versi komersial dan juga gratis. Komersialnya berbayar ya teman-teman. Alat ini bisa digunakan melalui antarmuka web atau command prompt. Dengan Metasploit kita bisa melakukan uji penetrasi pada jaringan kecil, memeriksa kerentanan pada beberapa sistem, mengimpor dan memindai data jaringan, serta menjalankan uji individu di host atau mengeksplorasi berbagai modul eksploitasi. Terus selanjutnya ada Bubsuite. Jadi Bubsuite ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web, Suite ini memiliki beberapa alat yang saling mendukung dalam proses pengujian, mulai dari pemetaan hingga analisis permukaan aplikasi. Untuk alat ini sering digunakan untuk menemukan dan mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi. Next, kita lihat ada tools apa lagi. Angry IP Scanner. Kalau Angry IP Scanner ini memindai port dan alamat IP yang ringan serta dan cross platform pemindai port ya. Alat ini menggunakan multi-threading di mana setiap alamat dipindai oleh thread terpisah. Angry IP Scanner ini dapat mengecek apakah sebuah alamat IP aktif, terus menentukan alamat MAC, terus ada lagi memindai port, menyimpan data ke format XML, .txt, IPO port list, atau CSV. Selanjutnya ada tuh Scan Enable. Scan Enable adalah alat pemulihan kata sandi yang digunakan di sistem operasi Microsoft. Alat ini bisa digunakan untuk merekam percakapan VoIP, terus menyadap jaringan, memecahkan kata sandi trankripsi dengan metode brute force tadi, terus cryptanalysis, dan dictionary. Alat ini juga digunakan untuk mengambil kunci jaringan nirkabel, terus mengungkap kata sandi yang tersimpan di cache. Ada tuh selanjutnya Ethercap. Jadi Ethercap ini singkatan dari Ethernet Capture, yaitu alat yang digunakan untuk serangan man in the middle
Alat ini bisa menyadap koneksi langsung, memfilter konten, dan menganalisis host atau jaringan. Nah, Ethercap ini mendukung banyak protokol dan bisa berjalan di macOS, Linux, maupun Windows. Oke, ada lagi tuh selanjutnya. Etherpeak. Etherpeak adalah tools kecil yang memudahkan analisis jaringan. Alat ini bisa digunakan untuk memantau paket-paket yang melewati jaringan dan mendukung berbagai protokol seperti IP, AppleTalk, dan juga TCP. Toolsnya ada lagi Superscan. Superscan adalah alat yang dapat digunakan untuk memindai port TCP dan menerjemahkan nama host dengan antarmuka yang user-friendly. Superscan ini memungkinkan pertama pemindaian port atau ping dalam rentang IP tertentu, terus menyimpan hasil pemindaian dan mengedit daftar port. Terus yang lain ada LC4. LC4 ini adalah alat untuk menguji kekuatan kata sandi atau memulihkannya di Windows. Ini bisa dilakukan dengan serangan brute force, hybrid, ataupun dictionary. Next. Nah, ada Web Inspect. Web Inspect ini digunakan untuk menilai keamanan aplikasi dan mendeteksi kerentanan yang ada di lapisan aplikasi. Alat ini juga bisa mengecek konfigurasi server dan melakukan uji kerentanan seperti cross-site scripting dan parameter injection. Selanjutnya, LandGuard Network Security Scanner. Nah, LandGuard Network Security Scanner ini digunakan untuk memindai jaringan dan mengidentifikasi perangkat yang terhubung. Jadi LandGuard ini juga dapat mendeteksi masalah registry atau pendaftaran dan memberikan laporan dalam format HTML. And Network Tumbler. Kalau Network Tumbler ini adalah alat pemindai Wi-Fi untuk mendeteksi jaringan yang tidak terlihat oleh publik. Jadi alat ini membantu memverifikasi konfigurasi jaringan dan mendeteksi gangguan antar jaringan nirkabel. Terakhir dari tools-toolsnya ada Tone LOC, Tone Lock. Jadi Tone Lock ini adalah program sebentar teman-teman. Program yang digunakan untuk word dialing pada tahun 90-an. Lama ya, 90-an. Jadi ethical hacker bisa memanfaatkannya untuk mendeteksi perangkat yang tidak sah di jaringan. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir untuk pengenalan. Ada keterampilan ethical hacking. Kalau pengen ethical hacker minimal punya keterampilan ini. Jadi ada keterampilan komputer dasar. Mungkin terdengar sederhana ya, tapi pemahaman mendalam tentang fungsi dasar komputer sangat penting untuk seorang hacker. Jadi kita harus menguasai penggunaan command line di Windows, terus memahami cara mengedit registry dan mengatur parameter jaringan. Meskipun terlihat mudah, namun kesalahan kecil di command line bisa merusak seluruh proses hacking dan membuat sistem lebih rentan. Profesional selalu mencari cara untuk memperbaiki keterampilan ini. Sementara amatir sering merasa sudah cukup tahu ya keterampilan komputer dasar ini itu. Keterampilan selanjutnya, keterampilan jaringan. Jadi setelah menguasai keterampilan komputer, kita perlu memperdalam pemahaman tentang jaringan. Penting untuk tahu cara jaringan bekerja dan cara menyesuaikannya agar lebih efisien. Jadi kita harus memahami konsep seperti DNS, NAT, subnetting, DHCP, IPv4, IPv6, serta router dan juga switch. Banyak dari keterampilan ini bisa dipelajari secara online di YouTube dan sebagainya. Profesional biasanya sangat fasih dalam berbagai aspek jaringan-jaringan itu tadi.
Keterampilan selanjutnya ada keterampilan Linux. Sebagian besar hacker profesional menggunakan Linux karena banyak tools atau alat hacking yang hanya bisa digunakan atau dijalankan di sistem operasi ini. Linux memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan Windows dan sangat penting untuk dikuasai. Jadi seorang hacker yang andal mampu menggunakan Linux untuk menembus sistem dan menemukan kerentanannya. Kerentanan sistem ya yang dimaksud di sini. Next ada keterampilan apa lagi? Wireshark. Wireshark adalah alat paket analyzer yang bersifat open source. Jadi alat ini digunakan untuk menganalisis jaringan, memecahkan masalah, serta mengembangkan protokol tertentu. Hacker profesional harus bisa memanfaatkan Wireshark untuk menciptakan protokol dan menganalisis lalu lintas jaringan dengan efektif. Ada lagi keterampilan virtualisasi. Virtualisasi ini sendiri adalah pembuatan versi virtual dari server, perangkat penyimpanan, sistem operasi, atau sumber daya jaringan. Hal ini memungkinkan hacker menguji serangan sebelum diterapkan di dunia nyata, memeriksa apakah ada kesalahan, dan memperbaiki strategi serangan. Jadi profesional sering menggunakan virtualisasi untuk menilai dampak dari serangan yang direncanakan, serta melindungi diri dari deteksi. Terus ada konsep keamanan. Konsep keamanan ini, jadi seorang ethical hacker harus memahami nih konsep-konsep keamanan seperti SSL, Secure Socket Layer, PKI, Public Key Infrastructure, Firewall, dan IDS, Intrusion Detection System. Konsep-konsep tersebut akan membantu hacker menembus berbagai lapisan keamanan yang diterapkan oleh administrator sistem. Next, ada keterampilan teknologi nirkabel. Hacking pada perangkat nirkabel memerlukan pemahaman tentang teknologi nirkabel itu sendiri. Jadi kita harus menguasai algoritma enkripsi seperti WPA2, WPA, WEP, dan WPS, serta protokol koneksi, autentikasi, dan batasan dalam teknologi nirkabel. Ada keterampilan scripting. Scripting adalah keterampilan yang dimiliki oleh hacker profesional. Jadi hacker ini harus mahir dalam scripting. Membuat script sendiri sangat penting karena menggunakan script dari hacker lain bisa membuat kita nggak dihargai nih di dalam dunia perhackeran dan sebagainya. Jadi hacker profesional ini selalu meningkatkan keterampilan scripting mereka untuk mengembangkan alat atau tools yang sesuai dengan serangan yang mereka rencanakan. Basis data ini yang dimaksud database ya teman-teman. Jadi seorang hacker seringkali menargetkan basis data atau database ini untuk mendapatkan akses ke informasi-informasi penting. Pemahaman tentang SQL dan cara kerja database sangat diperlukan agar tidak membuat kesalahan yang bisa mengakibatkan terdeteksinya serangan. Dan terakhir ada web aplikasi, biasa disebut application web. Jadi application web ini telah menjadi target utama para hacker. Sangat penting untuk memahami cara kerja aplikasi web dan database yang mendukungnya. Hal ini akan membantu kita dalam membuat situs web untuk serangan phishing atau tujuan lainnya. Keterampilan-keterampilan yang sudah saya sampaikan tadi sangat penting ya bagi seorang hacker ataupun yang mau terjun ke ethical hacker yang white hat itu tadi, white hat. Biasanya para hacker ini udah melatih keterampilan tersebut sejak awal sehingga mereka bisa menembus sistem dengan lebih mudah. Mungkin itu aja sih yang perlu disampaikan karena tadi belum perkenalan. Jadi perkenalkan saya Setiasari, mahasiswa SIB 7, batch 7, bidang cyber security. Kalau misal teman-teman ada yang mau didiskusiin, bisa DM IG atau TikTok.
Setiawasari, double S di awal sama double I di akhir. Itu aja. Sekian dan terima kasih sudah hadir di webinar saya kali ini. Saya senang karena lumayan rame ya teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Saya izin leave end meeting. Sama-sama Kak. Iyalah. Oke, sama-sama. Belum didokumentasiin. Sorry. Gak apa-apa deh.